Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita menjadikan guru syekh murabbi sedangkan kita ini tidak terlalu akrab dan kurang kenal, misalnya kita belajarnya lewat online? Iya, jadi begini ya, seorang wali, seorang syekh, seorang ustadz, seorang soleh ya, itu kita tidak akan mendapatkan kebaikannya kecuali kalau kita tidak malu dalam kebaikan. Artinya tidak malu dalam kebaikan itu jangan kita pakai ada segan, ada rasa malu ya, ada rasa nggak enak ya, ada rasa minder untuk kita datang kepada mereka dan berkata kepada mereka bahwasanya anggap saya muridmu, anggap saya adalah seorang yang selalu mengambil dan belajar kepadamu sehingga saya terhitung sebagai muridmu misalnya. Nah, jadi harus seperti itu. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW itu berbicara tentang suatu kebaikan ya, bercerita tentang suatu anugerah yang Allah berikan nanti di akhirat, maka sahabat Nabi itu berkata, ya Rasulullah, doakan aku seperti itu. Akhirnya apa? Didoakan oleh Nabi SAW. Nah, seperti yang terjadi suatu waktu sahabat Ukasyah yang pertama kali dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku menjadi seperti itu. Akhirnya doakan oleh Nabi SAW. Akhirnya sahabat yang lainnya mengangkat tangan juga, ya Rasulullah, aku doakan juga. Sabakobika Ukasyah. Jadi telah didahului oleh Ukasyah. Nah, jadi kita jangan malu kepada sama orang alim, sama seorang wali ya, jangan malu. Kita datang, kita menghormat, nah, kita memuliakan, kita anggap dia itu adalah seorang guru kita dan kita memperlakukannya sebagai seorang guru. Tidak ada masalah ya, walaupun secara online nanti yang penting kalau ijazah secara online itu memang dianggap sah, tapi nanti suatu waktu dinyatakan dalam kehidupan yang nyata atau yang langsung ya, bertatap muka langsung ya, datang ke rumahnya atau ketika mendengar seorang syekh yang kita selalu ikuti di suatu tempat, kita datang bertemu dengannya, berjumpa dengannya, dan kalau bisa kita berada di dalam hatinya bagaimanapun caranya. Jadi kita pantik perhatiannya, kita pantik cintanya, kita pantik kebaikannya. Itu yang harus dilakukan untuk kita itu mendapatkan kebaikan daripada Allah SWT gitu. Tapi kalau kita cuma diam saja karena malu, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ingat kan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bercerita tentang 3 orang, di mana 3 orang ini ya, dia itu berjalan di depan masjidnya Nabi. Ternyata Nabi SAW membuat majelis. Begitu orang itu yang berjalan di depan masjid itu melihat Nabi SAW buat majelis, maka dia cari-cari, oh ada tempat kosong dekatnya Nabi. Maka dia menerobos mencari tempat yang luang sampai dia duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Orang kedua lewat lagi, lalu dia itu melihat, oh ternyata Nabi mau buat majelis di masjid. Maka kemudian dia masuk ke dalam masjid, tapi dia duduk di belakang. Lalu orang ketiga, dia melihat Nabi ada majelis, tapi dia melengos, pura-pura nggak ngeliat, berpaling, dan terus jalan aja. Maka kemudian Nabi SAW bercerita, maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang itu? Galia Rasulullah. Yang pertama, dia itu mencari tempat di sisi Allah, Allah berikan tempat yang baik untuknya. Yang kedua, padahal ada tempat yang dekat kepada aku, tapi dia itu tidak berusaha, karena apa? Malu. Allah pun juga malu kepadanya. Jadi jangan sampai Allah malu pada kita. Akhirnya Allah mau ngasih uang sama kita, malu mau ngasih sama dia, nggak jadi ngasih deh. Allah malu mau ngasih kebaikan pada kita, Allah nggak malu ngasih kerunia kepada kita. Kenapa? Karena kita malu. Sebagaimana Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala menciptakan malaikat? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan segala alam semesta ini terkait dengan sesuai dengan standar nalar kita ya? Karena apa? Supaya lebih mudah untuk diketahui bagaimana kita itu mengetahui akan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi apapun yang Allah lakukan pada kita tergantung pada kita. Makanya ada sebuah kata-kata kan, kamu dekat, Allah dekat. Kamu jauh, Allah jauh. Semua tergantung pada kita. Kalau kamu datang pada Allah Ta'ala dengan berjalan kaki, Allah datang kepada kita dengan berlari. Kalau kita berdatang kepada Allah Ta'ala dengan 1 langkah, Allah datang kepada kita dengan beberapa langkah. Nah, tapi kita harus mulai. Kita harus mulai. Nah, itu yang disampaikan dan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gak usah malu ya, kita ketemui, kita datang ya, atau diawali dengan kita menulis di WA ya, atau atau di medsos bahwasanya aku Ibib, saya ini sebagai guru, sebagai muridnya,
ya, sebagai murid antum misalnya. Nanti suatu waktu, Beb, saya ini selalu mengikuti kajian antum, atau Kiai, saya selalu mengikuti kajian antum, tolong ya saya anggap sebagai muridnya antum, gitu. Ya, supaya apa? Kalau sudah kita dikatakan, iya baik, saya anggap kamu murid saya. Kalau sudah dikatakan demikian, berarti guru-guru yang mengajar Habib itu, Kiai itu, Ustadz itu, berarti guru-gurunya dia juga nyambung. Apalagi guru-gurunya itu nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebutkan dengan ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang berkah. Itulah ilmu yang berguna dan diamalkan di dunia sebelum di akhirat nanti. Semoga kita mendapatkannya ya. Amin ya Rabbal